Santo Valentino. Santo artinya suci. Kalau saya dalam agama Kristen digelar Santo. Yang disebut dengan bid'ah adalah tasyabbuh fil aqaid, menyerupakan dalam keyakinan-keyakinan di pemeluk lain. Apa diantaranya kata beliau? Tentang Valentine dan solusinya. Santo Valentino. Santo artinya suci. Kalau saya dalam agama Kristen digelar Santo Somadus, manusia suci. Maka ada namanya Santo Valentino. Dialah yang membebaskan tentara yang sedang bercinta, dinikahkannya, maka akhirnya dia dibunuh. Lalu hari kematian itu dikenang dengan hari cinta. Tapi ternyata nanti tanggal 14 Februari itu adalah hari zina internasional. Di malam itu semua orang keluar dengan pasangannya. Bahkan hotel-hotel di Pekanbaru pasang harga promo malam cinta setengah harga plus sarapan pagi. Hati-hati, jaga. Makanya nanti malam 14 itu buat pengajian di masjid-masjid, pengajian menolak kemungkaran. Tapi jangan buat malam ini pengajian kita tentang mengenang Valentino. Jangan. Tahun lalu di Masjid Agung kita buat. Nanti malam mau acara, undangan dibuat sore. Saya waktu malam tuh masih makan ikan bakar di Harapan Raya. Saya tak ada orang datang, paling semua orang bonceng-bonceng. Saya ditelepon, Pak Ustaz, jamaah sudah nunggu masuk ke Masjid Agung full penuh. Atau ini buat lagi. Anak-anak muda, orang tuanya bawa. Jangan biarkan anak muda keluyuran. Kalau ada pacar yang jemput datang, bensinnya bocorkan, businya cabut, stangnya ikat. Itu solusinya. Kepada di halaman ke-14 paling kanan sebelah atas, baris yang kelima sampai 7, ujung baris yang kelima sampai ke baris nomor 7. Itu beliau mencontohkan tasyabbuh paling gampang dipahami yang terjadi di Pulau Jawa dan sekitarannya di Nusantara. Dibuka di halaman ke-9 paling kiri sebelah atas, faslun, fasal pembahasan fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa, tentang munculnya bid'ah. Bid'ah di sini bukan masalah fikih tapi akidah, keyakinan. Ya, di negeri Jawa, di Pulau Jawa. Kemudian wantisyariha wal mubtadi'ina fiha, dan penyebarannya bagaimana dia menyebar serta tokoh-tokohnya. Di antara yang disebut dengan bid'ah adalah tasyabbuh fil aqaid, menyerupakan dalam keyakinan-keyakinan di pemeluk lain. Apa di antaranya kata beliau? Pada masa penjajahan dulu itu, datanglah kemudian para penjajah, plus bukan dengan penjajahan saja, tapi dengan keyakinannya. Mereka membangun kanais, pusat-pusat ibadah mereka. Ya, kalau dulu yang datang itu Portugis, maka dia bangun gereja, kemudian juga Belanda datang bangun gereja. Ketika dibangun, dia kemudian mengajak dengan misi supaya orang-orang convert, pindah agama pada keyakinan mereka. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan tasyabuh. Mengajak kemudian dengan pakaian-pakaian, ya, ciri khas, pakai topi-topi khusus, pakaian-pakaian khusus dengan pakaian yang dipakai mereka untuk ibadah. Ada lagi yang memberikan biskuit, ada yang memberikan makanan macam-macam. Kata beliau, memberikan fatwa pada saat itu, siapa yang bertasyabbuh mengenakan pakaian bizayyihim, pakaian-pakaian khas mereka. Misal, maaf, ya, pakaian topinya dipakai. Kemudian misalnya menggunakan pakaian-pakaian tertentu yang memang digunakan untuk kepentingan ibadah agama tertentu, maka beliau hukumi yang seperti itu tasyabbuh bil kufri fahuwa kafirun wa haramun. Yang seperti itu dihukumi dengan haram. Tasyabbuh itu artinya menyerupakan dari perbuatan yang dengan perbuatan itu menunjukkan pola ibadah tertentu, pola keyakinan tertentu yang dilarang dalam Islam. Jelas? Ada orang beda kepercayaan dengan kita, dia mengenakan pakaian, tak ikuti pakaian itu disebut tasyabbuh yang dilarang. Ada orang punya kebiasaan, misal ada ulang tahun, tiup lilin, tiup lilinnya, ditiup-tiup nggak mati-mati, ya, masya Allah, karena lilin ditutup dengan gelas, ya kan, masya Allah. Tayyib, misal nggak mati-mati, tiup, nah itu kebudayaan yang dilarang. Valentine misalnya kan, Valentine, 17 Februari, kebudayaan datang dari luar, ya, bertentangan dengan nilai agama, merusak akidah, muncul banyak yang haram di situ, ikhtilat di antara remaja, haram. Anda ikuti tasyabbuh dengan itu, haram hukumnya. Itu yang disebut tasyabbuh.
Ya, tapi kalau tasyabbuh dalam muamalah yang dibenarkan tuh gak ada masalah. Misal orang Yahudi pakai pesawat, kita pakai pesawat tuh gak ada masalah. Ya, jangan diserupakan. Pesawat, Yahudi pakai pesawat, saya pakai pesawat, haram. Masya Allah. Tiba-tiba datang panggilan haji, menunaikan ibadah haji. Baik, hei siap berangkat besok haji, Masya Allah, siap. Pakai apa? Pesawat. Haram ah. Mau pakai apa? Kuda aja. Bagaimana pakai kuda dari Lombok ke Mekah? Susah. Ya, itu handphone. Orang Nasrani pakai handphone, antum pakai handphone. Ya, jadi jangan diserupakan. Oh, Nasrani handphone, saya pakai handphone, berarti haram. Tidak. Ya, Anda boleh gunakan itu ketika mereka menggunakan, Anda gunakan. Cuma perbedaannya bagaimana cara Anda menggunakan itu. Mereka gunakan misalnya untuk keyakinan mereka, Anda gunakan untuk keyakinan Anda. Update waktu sholat, masukkan program Quran di dalamnya. Ada yang sifatnya serupa, dia nelpon, Anda nelpon, itu bukan tasyabbuh. Karena itu pola umum dalam kehidupan. Dia bicara, Anda bicara. Dia makan, Anda makan. Itu bukan tasyabbuh. Cuma perbedaannya apa yang Anda makan, apa yang mereka makan. Bagaimana cara mencari makanan, bagaimana cara mereka mencari makanan.